Sejumlah media asing soroti kematian driver ojol Avan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob. Over here, I'm still in here in the front of Mobile Brigade Corps headquarters. Protesters are here to expressing their solidarity to Avan Kurniawan, a motorbike taxi driver killed by police last night during protest. And today, as you can see behind me, people are still gathering in here. Police are still showing tear gas, and I can still tear gas from here to the air, and others are throwing firecrackers a few meters from here. Merinding sebadan-badan. Aku pendapat banget videonya. Polisinya nggak mau berhenti. Ya Allah, kasihan abang gojeknya. Kelindes kan? Bener kelindes tuh dari situ tuh, dari situ. Dari situ, El. Aku ngeliat banget. Ini kayaknya keseret ya? Iya, itu keseret abangnya tuh dari sini. Saya punya videonya. Ya Allah. Ya Allah. Langsung, mana abangnya? Abangnya udah dibawa. Semoga abangnya baik-baik aja. Ya Allah. Ya Allah, polisinya nggak mau berhenti. Student protesters have vowed to take to the streets again in Jakarta after nighttime clashes between police and demonstrators in the Indonesian capital turned ugly. A man was killed after an armoured police vehicle could be seen speeding towards the crowd and then hitting a rideshare motorcyclist who later died. Thousands had taken to the streets angry at pay rises and a housing allowance given to already highly paid politicians at a time where others were suffering through a cost of living crisis. It's the second time in days that students and police have clashed outside Parliament. Now, there were some 600 arrests made after demonstrators and police traded tear gas and fireworks, hoses were deployed and fires lit. There was also 7 officers arrested who had been on board that armoured vehicle which killed a 21-year-old man. The police have also promised there will be an investigation and consequences. We'll bring you the latest on 7 News. Kemarin itu ada demo yang besar banget. Saking besarnya sampai ada berita ini nih. Polisi larang masyarakat live streaming TikTok saat demo buruh. Jadi demonya nggak boleh disiarin secara live. Padahal ini demo yang penting banget supaya rakyat dapat keadilan. Biar suara kita didengar sama DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka yang mewakili kita, mereka yang digaji dari uang pajak kita. Masa sih mereka nggak mau dengerin kita? Kita baca, ada demo pegawai DPR kerja WFH hari ini agar aman dan nyaman kerja di rumah. Rakyat nyamperin ke kantor DPR buat komplain, DPR-nya malah WFH. Tahu hasilnya gimana? Karena nggak merasa didengar, demo lanjut terus sampai malam. Karena demonya lanjut terus, ada kejadian kayak gini. Saya yakin kamu udah lihat kejadian ini. Seorang ojol dilindas sama mobil Brimob sampai selesai hidupnya. Sengaja saya blur biar video ini bisa sampai ke semua platform. Mobilnya kabur, dikejar sama para ojol. Dan akhirnya para ojol datangi markas Brimob. Semua bisa kamu cek di berita-berita ini. Yang demo dilindas, yang di demo malah WFH. Kita harus gimana kalau kayak gini? Dan kamu tahu yang paling menyakitkan dari semua ini? Hari ini 29 Agustus adalah hari ulang tahun DPR RI. Jadi selamat ulang tahun DPR RI. Terima kasih banyak atas semua yang udah kalian kasih ke negeri ini. Gak akan pernah saya lupain sampai hidup saya berhenti. Kalau menurut kamu gimana tentang semua ini? Saya mau dengar pendapat kamu. Berawal dari pecahnya massa, kemudian Barakuda dengan kecepatan tinggi lah ya. Kamu nggak tahu tuh panik atau apa, karena panik atau gimana kita nggak tahu ya. Tiba-tiba salah satu rekan kita, driver Gojek, Bang almarhum Alvan, terjatuh ya. Karena apa namanya, mungkin juga karena
pecahnya massa tersebut ya, yang akhirnya ditabrak tuh sama barakuda. Apa kalau barakuda kan biasanya ngawal gitu, kalau ini enggak gitu loh. Dan ini juga, sendiri ya. Dan apa ini kan dipukul mundur juga sama massa juga kan, yang dari aparat itu kan. Nah kemudian apa namanya ya, saya anehnya apa ya, dengan kecepatan tinggi nabrak, kemudian kita berusaha di TKP refleks untuk membendung supaya tidak terjadi apa-apa untuk menarik korban, ternyata di luar dugaan gitu loh. Pihak kepolisian yang seharus melindungi masyarakat malah jadi mesin pemerintah ibaratnya langsung menggilas. Kami tetapkan, dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti ya, telah melanggar kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Divropampori selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar. Saya ulangi, dari dasar fakta yang sudah temukan sementara, kami lakukan penempatan khusus di Divropampori selama 20 hari terhitung 29 Agustus sampai dengan 17 September. Itu mobil, kalau saya berhentikan, habis Pak. Habis kesia-sia itu, karena mereka sudah nyerang pakai batu, pakai gemblok, pakai bom molotov. Nah, saya sebagai driver, saya mampu menyelamatkan orang yang di dalam kendaraan saya. Kalau saya berhenti, habis semuanya. 5 menit lewat selesai. Alhamdulillah. Tuhan kasih selamat dalam itu ada gak masuk kita selama kita. Yang saya pikirkan manusia yang ada di kendaraan harus selamat. Saat di sini kemarin gitu deh. Saya tidak mengerti posisi orang karena saya tidak memperhatikan orang kanan kiri Pak. Saya nggak memperhatikan itu sopir atau siapa. Karena jalanan batu semua sih batu. Iya. Di saat itu jalanan itu sudah banyak batu Pak. Jadi saya nggak ngerti apa kayak perpecahan apa itu yang bertengah itu Pak. Jadi saya hantam aja. Karena kalau nggak saya terobos itu selesai Pak, udah masa penuh. itu tinggi nggak maksudnya? Lurusnya tinggi. Jadi kan kalau orang berdiri dari samping kelihatan nggak? Dari depan Kaca saya itu kan gelap merah Pak. Mobil saya itu pakai gelap. Nah di saat itu asap dalam penuh. Saya kawan tembak, saya itu fokus ke depan Pak. Gue pengen bahas sedikit soal mobil anti huru-hara Brimob. Barakuda 4x4, punya basic Mercedes-Benz Unimog. Ketebalan plat bodinya 8 mm, kacanya punya ketebalan 4 mm, ada lapisan plat pula, punya kemampuan nahan granat dan peluru. Garis bawah, nahan granat dan peluru. Ketika menghalau massa, gue yakin mereka tidak membawa granat dan peluru. Pertanyaan gue, kenapa harus ngebut? Semoga Indonesia kita baik-baik aja. Amin. Peristiwa berakhirnya nyawa seorang sopir ojol Afan Kurniawan sontak menjadi perhatian dunia. New York Times menulis dalam salah satu tajuk pemberitaannya tentang berpulangnya sang sopir ojol. Begitupun laman ABC Australia yang juga menuliskan tentang demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Jakarta. Pun halnya dengan media BBC yang mengulas tentang sikap aparat yang
kesan represif pada unjuk rasa. Pun halnya media asal Singapura Straits Times yang mengulas soal kematian yang terjadi dalam aksi demonstrasi di Jakarta. Media Prancis Press 24 mengulas soal sikap tegas Presiden Prabowo yang akan mengusut soal kematian Afan Kurniawan. Media asing menyoroti kericuhan demonstrasi di DPR serta kematian driver ojek online Afan Kurniawan. Afan meninggal setelah dilindas mobil rantis Brimob, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025 petang, dalam sebuah kericuhan yang berlangsung hingga larut. Media Australia, The Australian menulis judul, Indonesia Police Apologize After Killing Jakarta Protester. The Australian juga mengutip kelompok hak asasi manusia yang memperingatkan bahwa kekerasan polisi yang berulang dan berlebihan terhadap pengunjuk rasa dalam menjalankan hak demokratis mereka berisiko kembali ke era otokratis Soeharto. Kantor berita Reuters menulis artikel, Indonesian Students Vow More Protest After One Killed in Jakarta Demonstration. Reuters mengutip sejumlah narasumber dari pemimpin gerakan mahasiswa hingga Kapolda Metro Jaya Asep Irjen Edi Suheri. Mahasiswa berjanji akan melanjutkan demonstrasinya selepas salat Jumat. Sementara Kapolda Asep Edi Suheri mengatakan bahwa dalam bentrokan tersebut, sebuah kendaraan lapis baja polisi menabrak dan menewaskan seorang pengemudi ojek online. Ikatan Pengemudi Ojek Online IGO, menyatakan bahwa pria yang tewas tersebut tidak terlibat dalam protes. Sebagai Kapolres dan atas nama seluruh jajaran, saya menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, ujarnya dalam konferensi pers. Media Singapura The Straits Times menulis, Justice for Afan, outrage in Jakarta after delivery rider killed by police vehicle in protest clash. The Straits Times mengutip perkataan dari sang ibu Afan yang ingin agar pelaku dihukum seadil-adilnya. Saya ingin orang yang membunuh anak saya mendapatkan sanksi hukum seberat-beratnya, dia baru saja selesai mengantar makanan dan hendak menjemput penumpang berikutnya, kata pembantu rumah tangga berusia 41 tahun itu. Diketahui, kejadian rantis Brimob melindas pengendara ojek online itu terjadi pada Kamis 28/8 malam, setelah berbagai elemen masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, dipukul mundur oleh pihak kepolisian. Akibatnya kericuhan terjadi hingga ke berbagai wilayah di sekitaran Kompleks Parlemen, mulai dari Palmerah, Senayan, hingga Pejompongan. Peristiwa rantis Brimob yang melindas pengemudi ojol itu diduga terjadi di wilayah Pejompongan. Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim mengatakan sebanyak 7 anggota Satbrimob Polda Metro Jaya sedang diperiksa terkait insiden tersebut. Menurut dia, ketujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya itu berada di dalam mobil rantis yang menabrak pengemudi ojol saat kerusuhan itu terjadi. Ketujuh anggota tersebut, kata dia, masing-masing berinisial Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu B, Bribda M, Baraka Y, dan Barak